Puji nama Tuhan, selamat malam, Shalom Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan malam ini dengan pujian, Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sudah masuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Diaken Kusriyadi. Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Di hari yang pertama tahun 2023 ini, Tuhan berkenan memberi kesempatan kepada kami umat-Mu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Karena apa yang kami dapat lakukan saat ini bukan karena gagah dan kuat kami,
tapi semata-mata oleh anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami akan jalani tahun 2023 ini, di mana tahun perlombaan bagi kami, sesuai apa yang Kau arahkan kepada kami umat-Mu. Untuk itu Tuhan, kami butuh bekal. Kami butuh nasihat firman-Mu, kami butuh kunci untuk kami dapat menerusi perjalanan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kami menjalani perlombaan seperti yang Tuhan perintahkan pada kami. Kami percaya Engkau sudah mengurapi Bapak Gembala, yang malam hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biar dengan hikmat dan keberanian yang dari Allah sendiri menyertai beliau saat menyampaikan firman-Mu. Sehingga kami semua diteguhkan, kami semua dikuatkan, dan kami semua diberi bekal melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pendengar kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih doanya Pak Kusriyadi, Tuhan memberkati. Ya, segala puji hormat bagi Allah kita dalam Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita diizinkan Tuhan dapat dan tahun yang baru. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan yang besar. Dan sebagaimana dalam doa Pak Kusriyadi tadi, bahwa kami gumulkan untuk menjadi pokok tema yang besar di sepanjang tahun ini. Untuk menjadi pengingat dan pendorong semangat bagi kita semua. Temanya adalah tahun berlomba, pasti kita menang. Ya, jadi orang boleh menyebutkan berbagai macam ya tafsir tahun ini, tahun apalah, tapi berpijak pada kebenaran firman yang akan kita baca dari Ibrani pasal 12 ayat 1, maka di sana ya tertera bahwa kita ini diwajibkan, itu diharuskan mengikuti lomba kehidupan. Ya, dan layaknya kita semua paham, di dunia ini memang Tuhan memberikan satu dorongan semangat agar kita semua berjuang di dalam hidup ini. Ini tahun untuk semua bangkit. Jika kita memenuhi apa yang menjadi arahan Tuhan, saya yakin bahwa pasti kita menang, itu terjadi. Angkat jempol saudara, katakan amin. Puji Tuhan, ya. Apapun yang bakal terjadi. Nah, sehingga kita tahu kita menjalani tahun ini dengan satu tujuan. Kalau ada orang berkata, Pak, apa dasar atau pokok penting yang kita nantikan dalam hidup ini? Saya bilang, yang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan. Ya, untuk membawa kita bersama-sama kelak di dalam kerajaan sorganya yang mulia. Kita nantikan dia. Jadi kalau anak Tuhan menantikan kedatangan Tuhan, saya yakin kita dimungkinkan untuk bertindak lebih hati-hati. Melangkah dengan ya penuh kewaspadaan, saudaraku. Karena kita di dalam perlombaan. Taruhlah gambaran yang sederhana, kita ini kayak ya mungkin salah satu contoh lari maraton yang bisa menempuh jarak bukan cuma 10 km saja, tapi ada yang ya 50 km bahkan mungkin lebih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itu perlu kewaspadaan, perlu ya persiapan. Nah, itu sebabnya di dalam perlombaan ini, apa yang harus kita siapkan di hadapan Tuhan? Kewaspadaan apa? Kemudian ada sarana alat bantu apa yang Tuhan berikan. Maka alat bantunya adalah hari ini kita akan bersama-sama menggeluti, memahami, dan menghidupi. Ya, alat bantu dari Tuhan itu iman. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Silakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan
yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan. Nah, jelas sekali Alkitab memberitahu kepada kita, ya, bagaimana bisa ikut lomba dan pasti menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan katakan di sini, kita harus menanggalkan beban. Ya, beban dosa, beban ketidakberesan. Nah, saya yakini saudara telah bersikap berkomitmen ya di penghujung tahun kemarin 2022 dari doa pagi bersama Yesus sampai dalam ibadah tutup tahun Sabtu malam kemarin. Kembali Tuhan suruh saya dengan hikmat yang diberikan untuk saya menyuarakan. Kalau mau menang, kuncinya jelas kok. Ya, jelas. Tanggalkan semua itu. Beban-beban yang tidak perlu. Kalau kita tidak bawa beban dosa, bawa ya style hidup yang tidak beres, tidak ada kok beban berat yang tidak bisa kita lewati. Kalau toh kita harus tanggung dalam kurun waktu tertentu, Yesus tidak tinggal diam. Di situ bedanya. Problem hidup dialami orang berdosa dan problem hidup yang dialami oleh umat tebusan Tuhan seperti saya dan saudara. Tuhan Yesus selalu dengan kasih dia mengintervensi dalam artian yang positif. Dia mesti campur tangan. Dia tidak akan pernah biarkan. Saya pikir ada banyak di sini yang sudah berpengalaman, dikasih kesempatan pengalaman menjadi orang tua. Ya, yang sempat ibu-ibu mengandung, kemudian melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Ada fase di mana anak itu betul-betul terus harus dalam pendampingan. Utamanya saat mulai belajar barangkali merangkak, belajar berdiri sendiri dan kemudian ya sambil berpegangan untuk coba belajar jalan. Kita harus tetap tega ketika anak-anak itu harus barangkali terseok-seok, bahkan sempat juga kepleset, ya. Tetapi tetap di dalam kontrol. Dan tidak akan pernah dibiarkan si anak itu ketika di dalam posisi berjalan yang sangat membahayakan bagi dirinya. Si orang tua akan segera intervensi untuk mengambilnya, mengarahkan ke arah jalan yang lebih pas. Ya, begitulah Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Tuhan Yesus mengatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ketahuilah bahwa aku akan mengirimkan roh penolong, Parakletos, bagi kamu yang mau berjalan di dalam ya lomba yang diwajibkan. Jadi gak pernah kita sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Kita tidak pernah sendiri. Dia senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau jaminan menang itu pasti Pak. Iya, bukan dalam hal ini bukan moga-moga. Ya, bukan moga-moga. Makanya sarana utama yang diberikan Tuhan adalah iman. Karena iman itulah yang membuat kita nempel dengan sumber kemenangan. Siapa dia? Tuhan kita Yesus. Kalau kita nempel sama dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sesaat lemah, tapi kekuatan Tuhan yang terus dialirkan kepada kita. Makanya saya bilang, kekristenan itu melampaui dari sekedar orang memperoleh kesaktian. Yang saya pikir tidak jelas itu apa sih orang sakti. Pak, ada orang sakti mau mati itu tahu. Kapan, hari, tanggal, bahkan jamnya. Kalau dalam kekristenan ada enggak Pak? Saya akan katakan, ya enggak perlu itu.
Masalahnya kalau tahu kapan mati, tanggal, jam, ya kan, harinya. Masalahnya pertanyaan yang lebih penting. Tahu tidak apa yang terjadi sesudah kematian? Kekristenan menjawab. Yesus memberitahu ya secara terang benderang kepastian-kepastian di dalam keabadian di sana. Itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, ya, aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kamu baru bisa sampai ke sana kalau bersama aku, Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit, di atas muka bumi, tidak ada nama lain yang di dalamnya kamu memperoleh keselamatan. Hanya di dalam nama. Ayo tolong saudara yang menyebutkan. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Nah ini gamblang sekali, terang benderang sekali. Sekarang tinggal orang itu kan diberikan wahyu pemahaman Tuhan. Hidup tidak di sini tok. Oke, orang-orang yang barangkali meniti jalan kesaktian dan lain sebagainya juga tahu, paham. Ya, kalimat neng donya mau mampir ngombe itu merupakan kebijakan kearifan lokal yang dipahami oleh banyak sekali. Ya, para kakek buyut kita. Tapi masalahnya butuh jawaban yang pasti. Sesudah mati itu kemana? Sesudah mati apa yang terjadi? Dunia tidak ada yang bisa menjawab. Tetapi kekristenan memberikan jawaban dengan penuh kepastian. Maka dengan demikian kita dapat memahami siapa dia yang bisa membukakan misteri ya di dalam dunia keabadian. Maka harus sosok yang datang dari dunia keabadian. Tidak lain dan bukan, sekali lagi tolong sebutkan, Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya berkali-kali saya rilis Yohanes pasal 8 ayat 23. Kamu dari bawah tapi aku datang dari atas. Tidak ada satupun yang bisa naik ke atas kecuali dia yang datang dari atas ke bawah. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Dan masih seabrek. Ya, penyataan yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Di dalam Yohanes pasal 1 di sana diterangkan. Aku sudah mati, tetapi bangkit kembali dan hidup untuk selamanya. Keluar dari mulut siapa? Mulut Yesus. Yesus siapa? Yang di dalam kepercayaan, berbagai kepercayaan, merujuk pada sosok yang bisa menghidupkan orang-orang mati, apalagi cuma sekadar menyembuhkan orang-orang sakit, ya. Tidak cuma sekadar ya melepaskan banyak sekali orang yang dirasuk setan. Dan dipercayai. Hanya nanti di dalam sisi yang sangat penting. Bahwa Yesus mati. Ada berbagai argumen yang dikemukakan. Dan diangkat menjadi materi polemik di dalam keberimanan. Dari sisi ya wawasan persaudaraan kita mengatakan ya monggo silakan. Wong itu kepercayaan yang dianut oleh siapapun di negeri ini bebas. Ketika pandangan tidak sama itulah demokrasi. Tetapi NKRI menjadikan kita keluarga besar. Ya. Jadi oke. Berbagai macam sudut pandang kepada sosok Sang Natal, Sang Immanuel itu. Ada sebagian dari kawan-kawan kita, saudara kita, mengatakan, Yesus itu tak lebih dari seorang nabi. Ya, Alkitab juga ada dari pihak yang di luarnya menyebut, oh Yesus itu nabi yang ajaib. Kemudian Tuhan Yesus juga menyatakan dari mulutnya sendiri. Tergantung orang percaya kepada sosok dirinya itu sebagai siapa. Jika seorang mempercayai dia
sebagai Mesias akan memperoleh berkatnya Mesias. Tetapi jika orang mempercayai dia sebagai seorang nabi, maka orang itu hanya mendapatkan upah nabi. Nah, jadi adil ya Tuhan Yesus itu. Maka kalau dalam prinsip kekristenan ketika berpikir ya Yesus hanya sosok nabi, yang diperoleh adalah hal-hal yang berkaitan dengan pertolongan di bawah kolong langit, sakit, sembuh, ya susah menderita, akan ditolong dan diberikan sentosa, damai sejahtera, ya. Bahkan ada peristiwa-peristiwa yang sempat mati dalam perut rahim ibu atau sempat mengalami mati atau divonis mati, mendapatkan kesempatan hidup ya yang tambahannya panjang ya. Salah satunya saya. Ya, saudaraku. Tetapi itu berkat di bawah kolong langit. Itu dilakukan oleh nabi besar, namanya siapa? Yesus Kristus. Ajaib. Ya, saudara-saudaraku ini dikasih Tuhan. Saya divonis mati 43 tahun silam. Tapi Tuhan hidupkan sampai hari ini. Seberapa jauh ke depan saya tidak tahu. Tetapi bersyukurnya saya tidak memandang dan mempercayai Sang Kristus Yesus hanya pada level nabi. Kalau level nabi, saya dapat dihidupkan sekian tahun. Tapi satu hari mati dan sesudah itu saya tidak memiliki pengharapan apapun di dalam keabadian. Saya bilang tidak. Saya tidak melihat sosok Yesus itu sekedar nabi. Tetapi dia yang mati tapi bangkit. Mati berarti dia turun ke alam maut. Ibrani pasal 4 ayat yang pasal 2 ayat 14 dan 17. Saudaraku, untuk apa? Membungkam, mematahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan setelah itu dia keluar menyatakan diri. Ini aku menang. Barang siapa bersama aku, kamu juga menang. Di tahun 2023 ini. Jika kamu nempel bersama dengan aku, pasti kamu menang. Mana amennya ini? Haleluya ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita nempel. Lah nempel itu hambatannya adalah macam-macam pelanggaran. Dosa itu jadi penyekat. Nah ini jangan sampai. Kita minta tolong Tuhan. Ya entahkah saudara itu awam, entah saudara itu ya rohaniwan. Ayo sama-sama. Kita betul-betul ya mensyukuri kesempatan dan sarana yang diberikan Tuhan untuk kita bisa nempel dengan dia. Satu apa? Iman. Ya. Dan tindakan kontribusi yang diminta Tuhan dari kita. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan bisa bikin segala sesuatu. Nasib baik hari esok yang diangkat Tuhan. Saya diizinkan Tuhan untuk bicara panjang lebar. Nasib baik itu selalu ada. Apalagi buat anak-anakku, kawan muda, remaja yang masih ya secara ya ritme hidup itu perjalanannya masih panjang ke depan. Ya di usia produktif itu jangan takut susah, jangan takut soro. Ya, kalau mau mencapai hal-hal yang artinya kans untuk kita melihat hal-hal yang lebih Tuhan akan kerjakan itu, Tuhan tidak membuat pembiaran kita malas-malasan. Makanya sampai Tuhan bicara, siapa tidak mau kerja jangan makan. Itu artinya apa? Tuhan berpihak kepada orang yang antusias. Tuhan berpihak kepada orang yang memiliki dedikasi yang tinggi. Ya, Tuhan berpihak kepada orang yang belajar berdisiplin ya secara ketat. Tuhan berpihak kepada orang yang jujur. Karena orang jujur akan dapat kepercayaan dari banyak orang. Tapi itu sumbernya dari Tuhan. Orang kalau sudah dipercaya itu. Mungkin berangkat tanpa modal. Kita bisa mendapatkan modal. Dan tingkat berikutnya sampai memodali orang lain. Ya. Dan di situ kekristenan. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13.
Nih alat bantu yang akan kita pilah. Pertama itu iman. 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini, iman. Paulus berkata, sebagai seorang olahragawan, harus terus bersemangat. Ya, berlatih dengan baik. Aku sebagai petinju, kata Paulus, tidak mau sembarangan memukul. Itu buang energi. Semakin kita nempel sama Tuhan. Dengan apa? Dengan iman. Iman itu dikasih Tuhan menjadi lem, perekat. Makanya kenapa dikatakan oleh Tuhan Yesus, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Roh bisa ketemu roh. Karena roh dan kebenaran yang ada di dalam kita, ya, itu menghasilkan percikan iman sorgawi. Manusia itu gak punya iman. Yesus sumbernya iman. Makanya iman itu punya daya cipta. Mengadakan apa yang tidak ada, memperbaiki yang rusak fatal sekalipun. Maka kalau Tuhan itu berfirman, jadi maka jadi. Karena saat firman itu diluncurkan, di sana meluncur juga iman itu. Kalau tidak ada apa-apa. Ya, surga juga enggak ada. Kalau Allah itu tidak beriman. Allah itu sumbernya iman. Maka diberikan kepada kita. Nah itu kalau secara runtut kita melihat secara historis. Jadi manusia itu bisa komunikasi nempel sama Tuhan. Karena di dalamnya ada roh. Karena ada roh yang Allah berikan. Dan roh Allah ada di dalamnya. Manusia beriman. Fellowship dengan Allah. Adam Hawa ngobrol dengan Tuhan. Ya, tapi ketika berdosa, maka sesungguhnya roh Allah itu, bahasa Jawa ya lebih tepat, oncat. Meninggalkan manusia. Secara implisit itu nampak di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu undur dari diri manusia seiring dengan undurnya roh Allah dalam diri manusia. Berjalan sekian lamanya sampai kemudian sang firman itu turun melakukan penebusan. Isi dari penebusan adalah pengampunan berdasarkan kasih karunia Allah. Kita terima dengan iman. Ya. Kemudian pengudusan. Karena waktu roh Allah pergi dari manusia, sisa-sisa iman masih, ya, makanya manusia itu ada kecenderungan tetap mempercayai hal-hal yang bernilai magis, yang bernilai ya rohani, berkait dengan sisa iman. Tapi iman itu jadi pulih kembali ketika roh-roh kegelapan itu sudah disingkirkan. Kemudian Roh Kudus masuk. Jadi pengampunan, pengudusan, dan penerimaan Roh Kudus di dalam diri manusia. Maka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15, kamu tidak menerima roh perbudakan lagi, melainkan kamu telah menerima Roh Kudus, karena konteksnya jelas, yang menjadikan kamu anak-anak Allah, sehingga kamu dapat memanggil Allah itu, ayo semua mesti hafal, ya Aba, ya Bapa. Nah ini jadi iman kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjalan sebagaimana mestinya. Maka orang yang beriman di dalam kekristenan itu, doanya tidak 7 kali, 10 kali, atau 3 kali, tidak. Tapi Paulus dikasih hikmat untuk menyatakan, ya berdoalah apa? Senantiasa. Tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal. Apa dalam artian doa? Adalah bukti
terjadinya sebuah fellowship yang begitu harmoni dengan Sang Pencipta kita. Sehingga nafas kita itu doa. Ya, maka kalau saudara daripada bergumam yang tidak-tidak, saat saudara beraktivitas ya bergumam itu ya mengucapkan sesuatu, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Itu yang akan menjaga agar pikiran kita terpelihara. Semakin kita menjalin dengan iman itu, saudaraku dikasih Tuhan, semakin penuh kepastian di dalam kita mengarah, menjalani kehidupan ini. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak kosong. Tidak terisi dengan tamu-tamu yang tidak diundang, memenuhi pikiran kita banyak sampah kekhawatiran. Buat apa? Ini selalu saya katakan. Saudara akan kehilangan gairah, semangat hidup. Ketika membuat pembiaran, tamu tidak diundang itu memenuhi kehidupan ini. Ya, kekhawatiran akan dunia ini. Apa? Jalani semua season kehidupan. Saudaraku ini dikasih Tuhan. Dengan tetap mengingat. Yesus berkata, aku hidup dan untuk selama-lamanya aku hidup bersama-sama dengan kamu. Coba. Nabi mana di Alkitab yang sudah mati masih tetap menyertai? Iya kan? Tidak akan mungkin, karena Nabi itu manusia. Sedangkan Yesus itu Sang Firman yang datang ke dalam dunia. Untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Ya, di mana Sang Firman itu nanti akan tetap menjagai kita bersama dengan kita, memberikan kebahagiaan ketika kita di sorga. Maka disebut Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya apa? Ya, segala sesuatu didelegasikan dari Allah yang maha hidup, Allah yang maha besar, yang kekal itu. Kemudian dia mewujud nyatakan di dalam gambar Allah. Di mana Allah itu tidak mungkin kita bisa lihat. Maka gambar Allah itu wujudnya Yesus. Di mana sampai hari ini bahkan kadang-kadang, tapi tidak harus, Tuhan Yesus menyatakan diri di dalam melakukan panggilan-panggilan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tapi tidak harus. Ada orang yang kadang bertanya, Pak, kenapa kok Tuhan Yesus tidak perlu menampakkan diri ya kepada semua orang? Oh enggak, Tuhan sudah memberikan aba-aba ketika dia bicara kepada Thomas. Ya, setelah kamu melihat dan kamu percaya, tetapi aku katakan terlebih bahagia orang, ayo kalimat itu harus hafal. Sekalipun tidak melihat namun apa? Percaya. Karena di dalam diri kita ini, iman itu dihidupkan kembali. Iman itu secara utuh, ya saudaraku, menjadi potensi yang besar di dalam diri kita. Makanya konsep iman dalam kekristenan, boleh kan kita katakan tidak sama dengan pemahaman iman pada umumnya di dalam dunia ini. Karena ada beberapa kepercayaan agama yang juga memakai istilah iman, ya. Ya silakan di dalam gaya cara yang diyakini. Tetapi kalau kita melihat iman itu apa? Ini loh iman, ya, yang dari Allah. Kalau iman buatan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya membuat kita masih tetap ya bercabang, bisa dualisme. Tuhan ya Tuhan. Tapi ya kita itu mesti usaha. Ya usaha apa saja, kita minta kemana saja. Toh juga yang memberi itu Tuhan. Nah itu pemikiran-pemikiran yang umum begitu. Kalau orang tanya kepada saya dalam konteks Kristen bagaimana Pak? Ya saya bilang, kalau mintanya ke Tuhan ya baru dapat dari Tuhan. Nah, kalau mintanya ke WW Gombel, ya jangan berharap bahwa itu pemberian dari Tuhan dong.
Karena ketika orang itu mintanya ke WW Gombel, itu berarti ibarat kereta api udah keluar dari rel. Ya, nah, kalau keluar dari rel ya enggak mungkin itu bisa sampai di ya stasiun tujuan. Ya, bisa lari ke sawah. Ya. Kalau wah seperti stasiun bagus Pak itu. Jangan-jangan itu abstrak. Jangan-jangan itu tipuan fata morgana. Hati-hati. Ya. Kalau ada istilah sorga buatan itu kan. Makanya kalau orang tanya, Pak, gimana sih Pak nanti sorga itu? Ya, jangan ngomong Pak Gembala sendiri, Pak Hendri kan juga belum pernah tahu masuk sana. Ya belum. Tapi dari sorga menginformasikan, yang punya sorga menginformasikan. Udah jelas. Sekarang kesulitan sudah cari alamat kan bisa minta Sherlocknya, iya kan? Kalau sudah untuk sorga mana Tuhan kasih Sherlock. Jalannya ini apa? Yohanes 14 ayat 6. Iya kan? Itu Sherlock yang dikirim dari sana. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Loh, gitu loh. Nah, jangan coba-coba lewat lainnya. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya mencoba berapa kali ya. Memanfaatkan Sherlock itu. Memang kadang-kadang karena mungkin salah paham, salah berpikir, salah arah pergerakan kendaraan yang kita tumpangi itu mungkin tidak simetris begitu. Sehingga agak kebulet-bulet, tapi tetap ujungnya juga benar. Gitu loh. Makanya dalam hal ini perlu berlatih. Ya, ketika kita memanfaatkan sarana Google Map, ya, itu juga perlu latihan, perlu pemahaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang lalu saya sempat waktu berapa tahun silam lah, bersama mendiang, waktu saya berkunjung ke tempat Pak Pendeta Ishak, di mana saya sempat diutus sebagai utusan Injil waktu itu, berapa tahun silam, tahun 80 sekian. Lantas berapa tahun lalu saya kunjungi, dan malam kembali dari sana, saya mau coba ya mengarah ke Tawangmangu waktu itu. Belum pernah saya lewat ke arah Metese, Pak. Ya, jadi jalan yang Metese itu. Coba saya ya ambil untuk lokasi itu dengan jasa Google Map. Gelap, ya jalan tidak terlalu besar, sebagian perkampungan, sebagian hutan, sebagian kebun-kebun. Ya, itu betul-betul melangkah itu dengan iman. Ya, saudara gue dikasih Tuhan. Begitu sesuai petunjuk ternyata di situ, karena jalan kecil ya, nggak masuk database kelihatannya. Ada jembatan atau jalan yang rusak begitu, waduh mesti belok, nah, di situ mesti tanya-tanya. Tapi akhirnya sampai. Gelap. Ya. Saya membayangkan, perjalanan iman itu begitu. Dunia ini gelap. Tapi Tuhan memberikan sarana, diberitahu. Ini loh untuk ke sana, pasti sampai. Jangan lewat jalan lain. Di dalam kekristenan kita tidak kemudian mengikuti bahwa seperti pemikiran ya dari nyanyian. Banyak jalan menuju ya Roma. Ke Roma banyak jalan. Tapi di dalam kekristenan memberitahu untuk ke sorga jalannya Yesus. Coba kita lihat contoh ini orang beriman. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.
Amin. Perlombaan kita itu ini. Ya. Garis endingnya, garis akhir, garis finishnya itu ini loh. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya hamba Tuhan, full timer 40 tahun. Ada pendeta Ishak, pendeta-pendeta lain yang hari ini mungkin join. Rekan-rekan sejawatku atau saudara awam. Ya. Sasaran garis akhirnya itu sama. Jadi tidak ada beda. Makanya di sini mari kita saling menguatkan, kita menjadi satu tim. Saya dari sisi ini Tuhan suruh saya bicara. Saudara dari sisi saudara mendoakan kami tim pelayan. Para rohaniwan. Ya, jeri lelahmu menabur, berinvestasi di dalam pekerjaan ladang Tuhan. Semua diperhatikan oleh Tuhan. Dan itu selalu saya katakan, saya banggakan jemaat yang saya layani. Baik onset ataupun online. Bahkan ada orang yang tergabung ya di dalam ibadah YouTube. Sempat menanya beberapa orang, Pak kami ingin memberikan persembahan. Saya bilang, ini hubungi. Nomor bendahara, gembala. Ya saudaraku, karena kami memang tidak mencantumkan. Saya bilang kepada seluruh tim kami, tidak usah. Kalau ada orang keterpanggilannya memang rohaninya dibuka, mau jalan dengan iman, dia dipakai Tuhan untuk menjadi ya saluran berkat. Karena menyadari berkatnya Tuhan dilimpahkan atasnya jauh sebelum kita ngerti kasih sesuatu. Tuhan udah ngasih, melengkapi kita semua. Makanya selalu saya bilang dalam kekristenan itu jangan nuntut. Kami ngasih segini Tuhan kembalikanlah kepada kami berkali-kali lipat. Itu sudah pikiran orang judi. Tidak. Tuhan tahu yang kita perlukan. Jika kita betul-betul berlomba dengan semangat menanggalkan semua beban dosa. Kita terus berlomba dalam tuntunan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang benar disertai Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Kurang apa sih? Saudaraku dikasih Tuhan. Saya menjalani hidup 40 tahun mengabdi. Ya. Saya menyaksikan juga rekan hamba Tuhan yang tetap dalam ketekunan, di dalam kerinduan, walaupun hidup itu tidak lepas dari guncangan-guncangan. Semangat terus mengabdi. Saya sudah pernah sebutkan kan. Putra-putrinya Pak Ishak itu ada yang S2 mungkin S3. Ya, dituntun Tuhan sedemikian rupa. Kalau orang mungkin melihat bagaimana manajemen saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dalam dunia ini kalau mau ngomong buka-bukaan, tidak ada yang bisa saya andalkan. Dari sejak awal saya mengabdi. Karena kami masuk di dalam denominasi yang memang kita tahu otonomi. Tapi Tuhan yang kita layani, yang kita sembah, baik Anda sebagai pebisnis, Anda sebagai pekerja, Anda sebagai anggota TNI, Anda sebagai anggota kepolisian, Anda sebagai petani, Anda sebagai siapapun, kami pelayan-pelayan Tuhan, dijamin dipelihara oleh Tuhan. Jangan salah tujuan. Kalau perkara hidup ada peningkatan, saudara aja yang meningkatkan cara hidup. Nanti kan Tuhan akan campur tangan. Lebih baik barangkali ya bintara yang bersikap dan mempelajari dan terus barangkali ya memakai cara hidupnya perwira. Daripada sebaliknya. Perwira, lebih lagi perwira tinggi, tetapi konsep hidupnya, cara hidupnya hanya seperti ya pangkat rendahan biasa.
Tidak mengurangi rasa hormat saya ketika pangkat itu masih rendah, biasa. Tetapi berwatak perwira, berwatak kesatria, ada disiplin, ada semangat, ada gairah. Dan ini berlaku untuk di semua bidang. Ya, bisnis, bidang kehidupan, bidang usaha, bidang aktivitas di dalam dunia ini. Enggak takut soro ya. Ini pakai istilah-istilahnya ya, dulur-dulur saya ini. Para perintis bidang usaha yang sampai ngomong dengan saya, kami berawal Pak makan tuh ya bubur, enggak mampu nasi. Saya dengar ceritanya mendiang Om Lim Sulyong dan beberapa banyak tokoh lagi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berangkat dari biasa. Bukan tipikal orang-orang yang sambatan, orang-orang yang tidak ya barangkali mendedikasikan di dalam bidang yang sedang digeluti, yang sedang dititihnya. Tapi orang yang terus membangun semangat, gairah, berjuang. Tolong kawan-kawan muda remaja semua perhatikan ini. Semangat gairah hidup yang demi mengantarkan mereka sampai kepada jenjang yang seperti kita lihat. Saya minta jangan ada yang mimpi, ya jadi jutawan dadakan, ya jadi apa istilahnya sultan. Sekarang ini ada impian menjadi ya crazy rich. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, karena dengar ada istilahnya siapa Ghazali everyday. Terus mulai bolak-balik hari-hari mesam-mesem, ya selfie-selfie. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya kalau bukan rezeki di situ mesam-mesem pagi siang sore. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nggak ada yang bayarin. Ya malah kehabisan paket pulsa. Kentean nggak bisa tuku pulsa malah bingung. Iya, makanya sekarang warung-warung laris. Pokok modalnya WiFi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi juga ini di kota kita itu investasinya nggak remeh itu. Wah, tempat-tempat dibangun bertingkat dan sebagainya. Saya bilang nekat bener ya orang-orang ini. Nah, tapi itu watak pebisnis itu begitu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Watak pebisnis. Tapi kan enggak semua orang terima panggilan sebagai pebisnis. Ya, it's okay. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Passion kita satu dengan yang lain enggak sama, enggak harus sama. Dan jangan mimpi-mimpi harus jadi sama. Udahlah, berapapun pendapatan yang Tuhan anugerahkan, hakikatnya yang kita butuhkan. Itu ya segitunya aja, sama aja. Terima kasih kami keluarga Gembala, keluarga Pastori yang tiap kali ya dianugerahi kesempatan untuk menerima kiriman ini, kiriman itu dari Anda semua. Saya bilang Tuhan memberkatimu, semua tercatat sampai kepada kekekalan surgawi. Tapi boleh juga saya sampaikan, tiap kali saya mendapatkan semua itu selalu berpacu untuk tolong cepat salurkan ini ke sana, salurkan ini ke situ. Kalau ada orang rada moyoi dengan saya, ya sebaiknya mentahan aja. Sama juga. Ketika saya terima mentahan, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bilang, saya menggunakan secukupnya, kebutuhan saya itu apa? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dibanding dengan keperluan operasional yang harus disalur-salurkan, saya bilang, sangat sedikit. Pokok kendaraan saya ada bensin cukup. Ya, makan coba, bayangkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya tadi coba makan jatah yang dari gereja itu nasi kotaan. Ya, nasinya nggak ada seperempat yang saya makan dengan lauk tambah pisang tambah itu. Ya, kenyangnya itu sampai sekarang ini. Tadi sore rencana mau makan dulu begitu. Tapi saya pikir udahlah nanti nggak enak ya. Dan saya baru ngerasain orang itu ketika umur semakin bertambah remaja. Kapasitas tangkinya itu semakin mengecil. Ya, bagi Anda yang masih dalam usia marui, monggo. Silakan usia pertumbuhan. Ya sudah.
Tetapi saya hanya memberikan pemikiran bahwa apa yang kita raih di dalam dunia ini memang hakikatnya disetting bukan untuk diri kita sendiri. Ya, kalau toh sampai kita tinggal mati juga orang lain yang merasakan. Coba seperti ya Pak Ci itu, kalau Pak Ciputra lah maksudnya. Ya, ketika masih dapat ditanya berapa sertifikat yang Anda punya. Kalau bahasa saya pasti jawabnya mbuh, gak roh. Tapi gak sombong. Kita kadang-kadang punya sertifikat satu aja belum lunas gitu udah rasanya aduh ada kebanggaan tersendiri. Belum lunas, disekolahkan lagi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita kadang-kadang ini berpikirnya terlalu naif. Ayo, tujuannya itu ini. Abraham mengatakan, ya siapa dia? Karena iman Abraham. Jadi saudara dan saya kita ikuti ini. Ikuti Bapak Abraham itu imannya, tujuannya bukan cuma sekedar Abraham kaya raya. Kita harus kaya raya. Anak Tuhan itu harus hebat. Sehingga saya itu ngikuti TV kabel atau di YouTube. Ada pendeta itu yang tiap kali bicara duit. Saya pikir kelas semennya itu sudah disono begitu. Yang diomong saya baru terima persembahan. Ya ada anak Tuhan ngasih persembahan, sumbangan, begini dan begini. Sampai tiap kali, waduh wis ketok duit aja nih. Lihat muka orang ini. Saudara gini kasih Tuhan. Ya saya juga kadang waktu mengungkapkan kan, puji Tuhan. Ada orang lulus kedinasan, bawa uang sejumlah segini. Saudaraku, begitu dapat saya bilang, puji Tuhan. Saya tanya kepada seluruh tim gereja, apa saja yang diperlukan? Selain operasional ini untuk apa? Perlu peralatan, perlu perawatan, perlu maintenance. Dan biasa kalau ada persembahan khusus yang begitu, saya rekap itu. Kemudian saya tunjukkan, ini duit persembahanmu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan sampai hari ini. Puji Tuhan. Jemaat yang saya layani, saya yakin Anda tidak akan pernah kekurangan. Walau hidup itu tidak selalu mungkin ubiah-ubiuh, ya kan? Tapi Sang Yehova Jireh itu dia janji menepati setiap apa yang dia katakan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Imanmu jangan bersandar kepada hikmat manusia. 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima, mari kita akhiri sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Iman untuk nempel dengan Allah, mendapatkan kecukupan selama dalam dunia. Iman untuk nempel dengan Allah, untuk mencapai garis finish yang penuh dengan keberkatan. Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 14, ya. Aku berlari-lari untuk memperoleh hadiah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 2023, tahun perlombaan kita pasti menang. Terus beriman, nempel dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Tetap saya memberikan pendampingan, pelayanan perjamuan kudus, bagi setiap saudara yang malam hari ini menerima lawatan Tuhan. Siapkan sepotong roti kecil, apapun, dan air dalam gelas kecil. Sirup, anggur, sirup apa saja. Silakan Hizkia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Silakan saudara menyiapkan semua
Dan jika siap yang akan menerima perjamuan kudus, bisa disilakan saudara berdiri sebaiknya. Salibnya selama Kalimat ayat di dalam hostia yang saya terima, pertolonganmu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat yang kedua. Jika sudah mendapatkan itu, jadikan pegangan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Dengan tangan kanan kami mengangkat perjamuan ini dengan penuh syukur. Terima kasih Bapa, dalam berbagai situasi, kondisi, dalam berbagai season kehidupan di tahun 2022, telah kami lalui dalam penyertaan Tuhan. Dan berkenan Tuhan kembali mengantarkan kami berada di tanggal kalender pertama di tahun yang baru 2023 ini. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena janjimu itu ya dan amin. Kami memasuki tahun perlombaan, pasti kami menang. Karena yang kami imani, yang kami percayai, yang kami gondeli adalah Tuhan sumbernya kemenangan. Terima kasih untuk iman yang kau berikan kepada kami. Seperti kau berikan kepada Abraham. Sehingga dalam perjalanan Abraham, ada di dalam satu tujuan untuk mendapatkan sebuah tempat, sebuah kota yang dibangun atas kehendak Allah. Tiada lain dan bukan itu adalah kerajaan-Mu, kerajaan sorga. Demikian kami juga sedang berjalan menuju ke sana. Siapapun kami, orang senior, lanjut usia, atau bahkan yang paling muda sekalipun, hakikatnya tujuan kami sama, yaitu kekekalan sorgawi. Itu adalah garis akhir, finish, untuk kami memperoleh hadiah panggilan sorgawi. Terima kasih Tuhan. Kami tidak harus ngotot. Di sepanjang tahun ini, Engkau harus melakukan ini dan melakukan itu kepada kami. Yang pasti kami tahu, Engkau selalu peduli, memperhatikan setiap kami. Engkau tidak pernah lepas mengontrol kami. Engkau tidak pernah lepas membuat pembiaran kepada kami. Engkau selalu memperhatikan kami, Tuhan. Terima kasih. Untuk itu kami mengimani, dengan kami makan perjamuan kudus seperti yang Engkau sendiri perintahkan. Tiap kali kamu makan minum tubuh dan darahku, kamu sedang mengingat akan penderitaan sengsaraku, bahkan sampai penyalipan, dan pastinya sampai kepada kebangkitan. Aku adalah pemenang. Barang siapa berjalan nempel dengan aku, kamu juga menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap lomba kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami akan makan perjamuan sesuai dengan sabdamu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Haleluya, kita bersama memakannya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami bersyukur karena kami dilayakkan Tuhan untuk makan perjamuan. Sekarang tersedia dan kami angkat dengan tangan kanan kami, cawan berkat dengan penuh syukur, ya Allah, karena apa yang Engkau sabdakan itu sebuah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, kamu beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk itu. Kami semua sudah menerima hidup yang kekal, dan kami saatnya kelak masuk di dalam kekekalan yang penuh bahagia. Ketika Engkau datang menjemput dan mengantar kami pulang ke dalam firdaus sorgawi. Tuhan Yesus, kami akan minum perjamuan ini sesuai dengan sabdamu.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya. Mari kita akan meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, hati kami terangkat kepadamu. Dan tangan kami berarah mengucap syukur. Karena kami percaya melalui perjamuan kudus yang sudah kami terima, membawa kami semakin dekat melekat dengan Tuhan. Kami tidak mau terpisah sebarang sedetik sekalipun. Kami mau terus bersamamu Tuhan. Kami yakin Roh Kudus menolong kami untuk kami menanggalkan semua beban dosa kami sejak di tahun 2022 kemarin. Kami mau dalam pertolongan-Mu berjalan menerusi tugas panggilan kami sampai selesai. Kami yakin bukan hanya tahun ini saja, tetapi tahun-tahun selanjutnya, tahun penuh rahmat menjadi bagian kami di dalamnya. Terima kasih buat ibadah kami hari ini semua, baik dalam pelayanan kami, dalam pelayanan semua, kawan-kawan sejawat kami, di tempatnya masing-masing, semua ada dalam pengurapan, dalam berkat, dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan pula lah yang menyempurnakan pelayanan ibadah kami semua. Di tempat kami, dan bahkan di seluruh muka bumi, semua umat tebusan Tuhan, yang dengan hati syukur, dengan merendahkan hati menghampiri hadirat-Mu, semua boleh mengalami kenikmatan pemenuhan janji Tuhan dari waktu ke waktu sampai selesai tugas kehidupan kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, rahmat anugerah-Mu menaungi kami semua sekarang sampai selamanya. Tetap kami syafaatkan Indonesia, Tuhan berkati. Negeri kami, bangsa kami, Tuhan berkati. Kota, daerah di mana Tuhan tempatkan kami, Tuhan berkati. Sejahterakan bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Selesai sudah ibadah ini Tuhan. Engkau menolong kami semua yang ada di studio pastori ini. Dan juga seluruh tim admin dan seluruh rekan sekerja kami. Semua divisi yang telah melaksanakan tugasnya pada hari ini. Pasti jerih lelah pelayan-pelayan-Mu semua tidak akan disia-siakan. Nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan kegelapan dihancurkan. Terima kasih, kami semua mohon pertolongan-Mu untuk esok kami akan melaksanakan puasa dan memasuki KKR, kebaktian, kesiapan rohani, 6:30 malam pada hari Senin dan Selasa yang akan datang ini. Terima kasih, hormat, puji, kemuliaan bagi-Mu ya Allahku, sekarang sampai selamanya, karena segala yang baik Tuhan curahkan sediakan bagi kami. Dari hari ini, dari hari pertama, sepanjang tahun ini, dan tahun-tahun seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Ketika Engkau datang yang kedua kali, Yesusku, menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Surgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan Yesus. di dalam surga, syukur terima kasih. Amin.
Amin. Tuhan memberkati semua keluargaku. Terima kasih seluruh tim pelayan pastori dan di semua tempat. Selamat menjalani kehidupan di sepanjang tahun ini. Pasti menang di dalam lomba perjalanan tahun 2023. Puji Tuhan.